0,2 pt. Silakan kamu baca soalnya dulu, nanti biar nyaman. Yuk. Halo? Iya, Pak. Silakan dibaca soalnya. Oh ya, saya baca langsung ya, Pak. Ya. Apabila laju air liquid masuk bejana sebesar... Soalnya dulu, soal atasnya itu. Oh ya. Sebuah bejana. Sebuah bejana digunakan untuk menampung likuida dengan laju alir sebesar 125 feet kubik per jam dengan waktu tinggal rata-rata likuida 1 jam. Tutup atas berbentuk standar disk head dan tutup bawah berbentuk konikal dengan sudut puncak 120 derajat. Apabila tinggi bagian silinder sebesar 1,5 kali diameter bejana, desainlah dimensi bejana tersebut. Ya. Kemudian laju alirnya tadi adalah 125 feet kubik per jam. 5 ya? 5 feet kubik. Terus waktu tinggal 1 jam. Iya. Ini 1 jam. Ini tutup pantasnya standar di head. Standar head. Kita belum bicara soal bagaimana mengenai ini ya, tapi mungkin ikutin aja dulu ya. Ikutin dulu sementara ya. Kemudian apabila bagian silinder maksudnya ini bagian silinder, ya, ini silinder. Tadi lambangnya LS. Sedangkan ini tadi sudah kita katakan, segini ya. Nah ini adalah diameter. Dikatakan data yang diketahui adalah LS ya, LS per D 1,5. Oke. Ruang kosong. Nah, ini berarti ini adalah liquid. Ruang kosongnya ini adalah, di sini sudah ada kata-kata. Ini adalah volume ruang kosong. Ini volume ruang kosong sini ya. Nah, ini volume ruang kosong 20% ya dari volume total biasanya. Nah, volume total. Kemudian ini ya, desainlah dimensi bejana tersebut lah ini ya. Kalau kita sudah ada aliran masuk, maka di sini kita harus selalu ya menggambar ada aliran keluar. Gitu ya. Oke. Jadi dikatakan di sana volume total pertama dihitung di sini. Di sini ada kata-kata apabila laju alir masuk bejana sebesar 125 dalam waktu tinggal likuida dalam bejana 1 jam, maka dari persamaan sebelumnya volume liquid dalam bejana adalah sebesar. Jadi kalau volumetric rate ya ini adalah 125 feet kubik per jam. Waktu tinggalnya adalah 1 jam. Dari sini maka otomatis dia tinggal di dalam liquid ya. Tinggal di dalam liquid, volume liquid ya. Di dalam tangki adalah sebesar 125 feet kubik per jam kali 1 jam. Ya, sehingga ini dicoret. Sehingga volume liquidnya adalah 125 feet kubik. Ya. Kemudian ini adalah volume liquid, sedangkan volume total tadi sebelumnya. Jadi ya, volume total adalah dengan volume liquid ini ya. Volume total ini ada volume bagian liquid ini, liquid dan volume ruang kosong, sama volume ruang kosong.
ini adalah 125 tambah volume ruang kosong. Di sini dikatakan volume ruang kosong ini tadi adalah 20% dari volume total. Jadi kalau begitu, ini bisa kita rubah sama dengan 125 ditambah 0,2 PT. Sehingga bisa dikatakan sekarang maka PT-nya adalah PT sama dengan ya ini 0,8 ya 125 dibagi 0,8. Didapatlah di situ angka 156,25. Jadi volume ruang kosong itu ya ditanyakan tadi. Berikut sudah persoalannya matematik sudah, yaitu memakai persamaan 28 ya. Jadi volume total masukkan di sini. Ini adalah volume total ini angka ini tadi ya sama dengan persamaan yang ada di sana yaitu V per 24 D pangkat 3 per tangen alfa per 2. Ini ya, V per 4 D kuadrat kali LS ditambah 0,0847 D pangkat 3. Ingat, kalau ini volume di sini itu harus feet kubik ya. Persamaan ini ya. Kenapa? Karena ini terikat tadi ini. Karena ini lihat persamaan 511 yang ada di permulaan yang ya. Dan D-nya di sini sudah pasti harus fit sekarang ya. Akhirnya dari persamaan ini tinggal masalah LS dan D masih ada persamaan yang apa tadi variabel yang tidak sama kan ya. Maka di sini kemudian nanti ini dirubah yaitu bagian yang ini saja. Nah, dirubah menjadi V per 4 D kali ini 1,5 D. Dah, lainnya sudah tetap ya. Nah, ini diselesaikan menjadi persamaan pangkat 3. Dah diselesaikan. Dua masalah mudah sudah. Sehingga di sini ketemu 4,9. Baru LS karena D sudah didapat maka LS adalah L sama dengan 1,5 D. Jadi 1,5 kali 5 feet. 7,5. Tutup atas 0,169 di penurunan persamaan di sebelah kiri. Ya. Persamaan 211 itu. Ya. Atas juga begitu. HP bawah. Mungkin ada komen dulu. Izin bertanya, Pak. Ya. Hal itu apa? Untuk persenan dari volume ruang kosong itu, Pak, itu apakah di soal selalu diketahui? Lihat, kalau tidak ada ya. Pertanyaan yang baik ya. Lihat halaman 6, bukunya Pak Kus. Gambar 2.1. Kemarin sudah kita bahas ya. Iya. Itu Pak. ya. In case there is not information, ya maka kamu boleh pakai itu. Ya. Oke. Terus itu konteksnya berarti tergantung soal dia termasuk penampung, pengaduk, atau kontaktor gitu, ya, Pak? Betul. Soal pasti akan ngomong itu ya. Soal pasti akan sampaikan. Karena jelas, seperti saya bilang tadi di atas ini, ya, ini sebagai reaktor dia atau sebagai tangki pencampur, penampung dan lain sebagainya. Kalau penampung berarti dia akan nanti mesti ada berarti bed ya untuk menampung sekian liter, sekian feet kubik. Bahkan nanti ada pertanyaan lanjut itu, kalau untuk penampung, pengaduk, L per D-nya berapa? Kalau mau detail, kamu harus lihat di buku ulri seperti yang saya bilang dulu ya. Ini bisa dicek
mengenai yaitu detail di mana saya lihat ini ya, ada satu komen yaitu ini macam-macam ini, berapa ini ya. Nih. Jadi kalau sebagai tangki ini ada yang disarankan berapa? Jadi lihat di buku Ulrich ya. Kamu bisa Ulrich ini kamu bisa download gratis. Ya. Ada rule of thumb di sana. Ada lagi? Ke contoh berikutnya kalau begitu. Ini masih soal istilahnya paling baik hati ya. Semua informasi ada. Banyak yang soal itu enggak, misalnya begini ya. Ada orang, kamu diundang ke suatu pabrik. Saya ingin membuat tangki di sini. Space-nya seperti ini, ruangannya sisanya untuk naruh tangki begini. Misalnya dari di mana tangki mau ditaruh. Nah, misalnya gini ya. Tangki itu nanti ada bagian disebut dengan leg and lug. Jadi kamu di rumah tahu dandang yang untuk masak nasi. Tahu? Tahu, Pak. Ada begini kan? Ya. Kemudian kamu pegang tanganmu di sini ya kan? Di bagian sini kan yang megangnya ya. Hah? Untuk ngangkat ya. Nah. Ini misalnya saja orang yang pokoknya ini disebut dengan lug. Namanya lug, lihat terjemahnya namanya. Ini adalah sama dengan, kalau di pabrik kadang ini disebut sebagai kupingan. Kalau kamu diangkat oleh misalnya waktu kamu masih anak-anak dulu. Kalau ngangkat, kamu diangkat kupingnya, enggak kan, coplok kupingmu ya kan. Tapi tanganmu diangkat mungkin ya, di ketiakmu dipegang, diangkat begitu ya. Ini sama, misal saja bagian dari ketiak tangki ini, yang mau untuk nahan ini, ditaruh di lantai atas, di lantai 2. Gitu ya. Kemudian baru dipasang misalnya kakinya di sini, kaki daripada tangki. Nah. Kemudian dikasih baut biar enggak jalan-jalan ya. Nah, misalnya ini di tangki di lantai 2. Dari lantai 2 ke sini orang cuma bilang pokoknya dari sini ke sini ini misalnya saja tingginya ini lantai gitu ya. Nah, ini adalah lantai atas. Pokoknya dari sini ke sini adanya pokoknya ini 4 meter. Terus muncullah kata-kata ini tadi, diperhatikan ini. Saya tangkinya maunya dibuat pokoknya laju alirnya sekian, 125. Ini 1 jam. Kemudian masih ada detail, nanti contoh soal berikutnya akan cerita. Detail prosesnya begini. Pokoknya saya tolong bikinkan tangki sekian. Langsung Anda disuruh ngirim proposal, yaitu proposal perancangan. Oke? Maka Anda mengusulkan mulai dari, nanti ada rule of thumb-nya. Di Ulrich ada ya, pokoknya ini gini. Nggak ada tulisan apa-apa ya, pokoknya dari ujung bawah tangki ini, ya, sampai ke sini, itu ada, misalnya saja ada peraturan sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Kenapa? Nanti kalau kita ada tangki ini adalah konis, ini adalah begini, ya. Ini gitu ya, tidak boleh lebih dari 1 sampai 1,5 meter. Kenapa? Ini masih ada begini, ada pipa pengeluaran. Kemudian ada belokan. Belokan ini nggak bisa mendadak ya, mesti ada bentuk ini. Dan ini punya jari-jari. Nah, gitu ya. Di sini mungkin nanti ada valve. Ini ada aturan tidak boleh mepet di tengah, karena valve ini nanti pasti ada flange. Flange itu adalah sambungan seperti saya bilang. Nah, itu ya. Banyak yang kasus di lapangan situasinya kayak gitu. Sehingga kita sendiri yang harus menentukan. Oke, silakan contoh 2.2, silakan dibaca dulu. Baik,
Silakan untuk dua ini saya minta Anda untuk membaca dan